Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafania Hairani dari absen 32, kelas 10-3. Saya berasal dari kelompok 7 mata pelajaran Sejarah dan Indonesia untuk tugas penelitian. Di sini, saya akan menjelaskan bagian heuristik, yaitu perjalanan ataupun pengalaman menuju era Fort Louis Gajah yang kami datangi pada tanggal 20 Oktober tahun 2025. Nah, jadi pengalaman ini adalah inti dari proses heuristik, yaitu adalah sebuah perjalanan langsung ke sumber sejarah, yaitu bertepatan di era Fort Louis Gajah Cimahi. Kunjungan ini bukan hanya sekedar tugas, yaitu melainkan sebuah pelajaran nyata tentang menemukan, menghormati, dan menginterpretasi jejak masa lalu. Awalnya, kami berencana untuk meneliti di hari Minggu, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2025. Namun, penelitian pada hari Minggu pun gagal dikarenakan ada kesulitan koordinasi dengan pimpinan era Fort Louis Gajah. Akhirnya, kami menetapkan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 untuk melakukan penelitian aslinya. Nah, sayangnya, niat kami untuk datang setelah jam pulang sekolah, yaitu tepat pada pukul 2:35, terhalang oleh jam kerja Bapak Kenny, yaitu selaku pimpinan era Fort Louis Gajah. Nah, aslinya jam kerja Bapak Kenny itu dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Nah, beliau dengan tegas menolak untuk mendampingi di luar jam dinas. Lalu menyadari hal tersebut, kami pun memutuskan untuk mengambil resiko, yaitu meminta izin untuk meninggalkan jam pelajaran. Nah, kami mengambil jam pelajaran ketiga, yaitu di jam mata pelajaran sejarah oleh guru pembimbing, yaitu Ibu Dwi. Nah, kami pun tidak hanya meminta izin kepada Ibu Dwi saja, tetapi kami juga meminta izin kepada Ibu Elisa selaku guru bahasa Indonesia yang mengampu tugas penelitian gabungan ini. Nah, syukurlah respon mereka itu sangat mendukung. Setelah melalui proses perizinan ke kepala sekolah juga, kami akhirnya mendapatkan surat izin yang berharga. Lalu pada pukul 11:05 setelah bel berakhirnya mata pelajaran olahraga, kami langsung bergegas mengganti pakaian kami menjadi pakaian putih abu. Lalu kami langsung menuju ke ruang piket yang didampingi oleh Ibu Elisa. Di sana kami langsung menerima surat izin tersebut. Lalu di sana juga Ibu Elisa berpesan, jangan lupa untuk menjaga lisan, menghormati tempatnya, dan juga jangan melakukan hal-hal yang beresiko terjadinya masalah. Itu dia sebuah janji yang kami pegang teguh. Lalu teman saya Indika segera memesan GrabCar untuk menjadi transportasi kita ke era Fort Louis Gajah. Nah, kami memulai perjalanan dari SMA Negeri 1 Cimahi dan menempuh waktu sekitar 20 menit. Lalu perjalanan di sana kita oleh penjaga makam tersebut diantarkan menuju ke ruang kerja Bapak Kenny. Nah, dari perjalanan kaki menuju ruang kerja beliau, itu memberi kami kesempatan untuk merasakan langsung bagaimana kayak skala makam ini. Lalu di sana juga Bapak Kenny mulai menjelaskan bahwa era Fort Louis Gajah adalah salah satu dari 7 pemakaman era Fort terbesar se-Indonesia yang menampung lebih dari 5.600 jenazah. Luas areanya dan hijaunya pepohonan dan juga banyaknya rerumputan seketika menghilangkan kesan suram. Tempat ini terasa lebih seperti taman penghormatan daripada tempat yang terkesan seram. Nah, di ruang kerja Bapak Kenny kami disambut ramah. Setelah perkenalan singkat, kami menyampaikan
Maksud kedatangan kami untuk mewawancarai beliau untuk menjadi bahan tugas penelitian dan dokumentasi video. Lalu ketika beliau mengizinkan, ada rasa lega menghampiri kami. Nah, kami kemudian pindah ke bangku di area sekitaran makam. Yang lalu kami juga menyiapkan 3 pertanyaan utama dari rumusan masalah. Wawancara dilakukan secara bergantian, memastikan setiap anggota kelompok mendapatkan kesempatan berinteraksi dan masuk ke dalam rekaman video. Bapak Kenny memberikan informasi yaitu mulai dari tanggal peresmian Airvolt Wijajah, yaitu pada tanggal 20 Desember 1949. Hingga fakta bahwa korban di sini meliputi tawanan dari Perang Dunia Kedua yang termasuk tentara Indonesia juga, dan ada juga korban dari masa Revolusi Nasional Indonesia. Wawancara ini adalah sumber lisan primer yang sangat berharga menurut kami. Nah, lalu kami juga diajak ke monumen yang bernama Monumen Junyomaru, yang berdiri sebagai pengingat tragis hancurnya kapal yang menenggelamkan ribuan tawanan. Setelah berkeliling dan melakukan dokumentasi di monumen umum, nah jadi kebetulan di monumen umum ini tuh lokasinya bertepatan ketika kita masuk melalui gerbang Airvolt Wijajah. Jadi ketika kita pertama kali masuk, kita langsung bisa menemukan monumen umum ini. Nah, lalu setelah kita melakukan banyak dokumentasi video, kami kembali ke meja depan, hampir dekat dengan gerbang. Untuk di sana kita mengisi buku tamu terlebih dahulu. Nah, di sini itu sudah menandai selesainya kegiatan penelitian pada hari itu. Penelitian kami berakhir tepat pada pukul 1:50, sedikit melewati batas waktu izin yang diberikan oleh sekolah. Nah, tetapi kami langsung segera menghubungi Bapak Arya selaku wali kelas kami, yaitu di 10.3, yang juga mengajar fisika di jam terakhir. Beliau kembali memberikan toleransi, yaitu adalah sebuah perizinan atau keringanan yang sangat kami syukuri pada waktu itu. Pada akhirnya, transportasi yang kita pesan, yaitu adalah GrabCar, pun tiba. Jadi membawa kami kembali ke SMA Negeri 1 Cimahi. Kami tiba tepat di sana pukul 2:30 alias jam 2:30. Hanya selisih 5 menit saja dari bel pulang, tetapi kami kembali ke sekolah dengan selamat, membawa serta data, dokumentasi lengkap, dan sebuah pemahaman yang jauh lebih dalam tentang sejarah Airvolt Wijajah. Nah, kunjungan ini mengubah data menjadi cerita dan rumusan masalah menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk informasi selanjutnya, saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Nah, di bagian 2 ini saya akan membahas tentang jawaban dari rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 3 bagian, yaitu umum, yang pertama, yang kedua merupakan bagian, dan yang ketiga manfaat. Tapi saya di sini kali ini untuk membahas tentang bagian umum dan bagian. Mari ke pertanyaan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagian umum. Bagaimana proses perubahan lahan di Airvolt Wijajah dari pemakaman tawanan menjadi taman kehormatan? Setelah kami mewawancarai pihak yang berkaitan, yaitu Bapak Kenny, ia menjelaskan bahwa sebenarnya sebelum adanya Airvolt ini, Airvolt merupakan lahan kosong, dan jawabannya tidak ada perubahan lahan dari pemakaman tawanan menjadi taman kehormatan. Karena katanya dahulunya lahan kosong ini digunakan oleh KNIL untuk menguburkan jasad para korban pengasingan pribumi dan juga beberapa tentara Belanda. Nah, lalu diserahkan kepada pihak Yayasan Belanda yang saat ini mengurus Airvolt.
sekarang ke bagian kedua, yaitu bagian dengan rumusan masalah mengapa simbol pada makam di Erfurt berbeda-beda. Nah, simbol makam di Erfurt lebih gajah ini memiliki makna yang berbeda-beda dan mempunyai fungsi penting untuk menunjukkan identitas dan informasi pribadi orang yang dimakamkan. Baik, nah di beberapa nisan itu tuh mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ada 5 bentuk yang berbeda. Yang pertama itu berbentuk salib. Salib ini diperuntukkan untuk orang yang beragama Kristen, laki-laki beragama Kristen atau Katolik. Dan yang kedua, salib juga, tetapi mempunyai ujung bunga di pinggir-pinggirnya. Nah, ini diperuntukkan untuk perempuan yang beragama Kristen atau Katolik. Yang ketiga, yaitu batu nisan yang lonjong saja. Yang lonjong saja ini tuh biasanya untuk umat Buddhis ya. Lalu yang ketiga itu ada yang lonjong tetapi mempunyai seperti bentuk crown di atasnya, bentuk mahkota, dan itu menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan orang Islam. Yang ketiga itu yang keempat dengan bentuk lonjong juga tetapi memiliki bentuk bintang di atasnya. Dengan bentuk bintang di atasnya itu yang berarti orang yang dikuburkan itu beragama Yahudi. Dan yang terakhir yaitu yang paling berbeda dan paling menonjol saya saat saya kesana dan teman-teman saya kesana, yaitu berbentuk tameng dan lumayan luas gitu. Dan setelah kami tanyakan, itu adalah makam campuran di mana korban yang tidak diketahui, tidak dapat dilacak identitasnya, dikuburkan menjadi satu di situ. Nah, itu merupakan makam massal. Nah, lalu setiap batu nisan di Erfurt itu mempunyai identitas kan, sudah pasti. Nah, di dalam identitas tersebut ada tulisan berupa nama lengkap orang yang dimakamkan, maupun itu pribumi atau orang Belanda, tentara Belanda, mereka semuanya ada. Dan biasanya untuk di bawah nama ada keterangan tambahan seperti pangkat atau jabatan bagi tentara Belanda. Lalu asal daerah bagi pribumi atau suku dari pribumi yang dimakamkan tersebut. Misalnya Jav untuk Jawa, lalu Sun untuk orang bersuku Sunda. Nah, lalu simbol-simbol khusus di bawah itu ada berupa seperti bentuk salib, tapi ternyata bukan salib. Itu merupakan bentuk pedang yang terbalik, yang dimana di saat itu, di zaman itu dijelaskan bahwa simbol seperti itu yang berarti menandakan tanggal meninggalnya seseorang di dunia dan juga melambangkan akhir kehidupan atau pengorbanan. Lalu biasanya itu di bawahnya lagi ada simbol bintang. Simbol bintang itu tuh berarti menandakan tanggal lahir, kelahiran seseorang. Tidak lupa juga beberapa yang saya lihat, beberapa makam itu tidak memiliki tanggal lahir tahun seseorang atau bahkan tanggal meninggalnya juga beberapa. Lalu perbedaan simbol dan tulisan pada nisan itu sebenarnya menunjukkan bahwa setiap makam di Erfurt tidak hanya menjadi tempat peristirahatan, tapi juga penanda identitas dan penghormatan terakhir bagi mereka yang gugur, baik dari bangsa Belanda maupun pribumi yang turut menjadi korban perang. Lalu yang ketiga, bagian manfaat, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Mana manfaat dan peran dibangunnya Erfurt Louis Gajah bagi masyarakat sekitar. Makam Erfurt Louis Gajah memiliki beberapa manfaat, yaitu diantaranya yang pertama itu sebagai pengingat sejarah dan penghormatan bagi agar generasi muda itu dapat memahami dampak, peran, dan pentingnya perdamaian. Untuk yang kedua itu sebagai sarana edukasi sejarah lokal, karena masyarakat dan pelajar dapat belajar langsung mengenai peninggalan kolonial dan sejarah perang. Untuk yang
ketiga itu sebagai ruang hijau dan lingkungan yang lestari, karena area aerofol itu ditata dengan rapi, asri, dan terbuka umum itu untuk masyarakat tanpa biaya masuk. Yang keempat, sebagai objek wisata sejarah dan budaya yang juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Yang kelima itu sebagai simbol perdamaian dan hubungan baik antara warga Indonesia dan Belanda. Dan pembelajaran yang telah diperoleh dari penelitian sejarah. 1. Memahami nilai kemanusiaan dan pengorbanan. Melalui kunjungan ini, kami belajar menghargai pengorbanan para korban perang, baik dari pihak Belanda maupun pribumi Indonesia. Kami menyadari bahwa perang membawa penderitaan bagi semua pihak tanpa memandang usul dan bangsanya. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Melihat bukti sejarah secara langsung membuat kami lebih menghargai perjuangan bangsa, serta pentingnya menjaga perdamaian agar tragedi serupa tidak terulang. Yang ketiga, mengasah kemampuan penelitian sejarah dari kegiatan heuristik dan pengamatan di lapangan. Kami belajar cara mencari, menafsirkan, dan menganalisis sumber sejarah secara langsung, bukan hanya dari buku. Baik, sekian. Terima kasih.